Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Murhidiati Azhara, mahasiswa Teknik Geologi Universitas Sriwijaya angkatan 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil atau jawaban ulangan tengah semester mata kuliah mitigasi bencana dengan lokasi pemetaan Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baiklah, selanjutnya masuk ke pointer pertama, yaitu mengenai kondisi kependudukan di daerah penelitian. Tabel di samping merupakan tabel penduduk serta laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kecamatan di Kabupaten Lahat. Penduduk Kabupaten Lahat berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 441.174 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki 225.428 jiwa dan penduduk perempuan 215.746 jiwa. Pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir sebesar 1,43%, sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,49%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lahat tahun 2022 mencapai 101,14 jiwa per kilometer kubik. Kepadatan penduduk di 24 kecamatan cukup beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Lahat dan terendah terletak di Kecamatan Merapi Selatan. Tabel tersebut merupakan tabel sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Lahat. Tabel ini bersumber dari data dan informasi bencana Indonesia tahun 2012. Berdasarkan tabel tersebut, kejadian bencana di Kabupaten Lahat dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, bencana banjir telah terjadi sebanyak 14 kali kejadian dan menelan korban jiwa sebanyak 34 orang meninggal, 137 orang hilang, 2.480 orang menderita, 359 orang mengungsi, 202 rumah rusak berat, dan 75 rumah rusak ringan. Serta untuk bencana gempa bumi, terjadi 1 kali kejadian dan mengakibatkan 1 orang meninggal, 24 orang luka-luka, 194 rumah rusak berat, dan 682 rumah rusak ringan. Untuk bencana kekeringan, terjadi 1 kali kejadian dan tidak mengakibatkan dampak. Untuk bencana cuaca ekstrim, terjadi sebanyak 6 kali kejadian yang mengakibatkan sebanyak 302 orang menderita, 34 rumah rusak berat, dan 124 rumah rusak ringan, serta untuk bencana tanah longsor, terjadi sebanyak 4 kali kejadian yang hanya mengakibatkan korban jiwa sebanyak 4 orang. Untuk lebih jelasnya, persentase kejadian bencana Kabupaten Lahat dapat dilihat pada diagram di bawah. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui persentase kejadian bencana banjir terjadi sebanyak 14 kejadian atau sebanyak 54%, bencana gempa bumi 1 kali kejadian 4%, bencana kekeringan 1 kali kejadian dengan besar persenan 4%, bencana cuaca ekstrim 6 kali kejadian dengan besar persenan 23%, dan bencana tanah longsor 4 kali kejadian dengan besar persenan 15%. Grafik di samping merupakan grafik data kejadian bencana Kabupaten Lahat tahun 2015 hingga 2020. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lahat menetapkan bencana banjir dan tanah longsor sebagai kejadian rawan bencana alam di Kabupaten Lahat. Kejadian rawan banjir terjadi di Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, dan Kecamatan Lahat. Sedangkan wilayah kejadian rawan longsor terjadi di Kecamatan Seksu, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Gumai Talang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, dan Kecamatan Kota Agung.
Berdasarkan grafik data kejadian bencana Kabupaten Lahat tahun 2015 hingga 2020, terdapat 4 kejadian bencana berulang, yaitu kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dengan jumlah hotspot sebanyak 243 juga dipicu karena El Nino dan aktivitas manusia. Sementara penyebab terjadinya longsor dipengaruhi oleh kemiringan lereng lebih dari 40%. Semakin tinggi kemiringan lereng, maka akan semakin besar potensi terjadinya longsor. Curah hujan yang cukup tinggi dan lahan yang terdegradasi karena aktivitas manusia. Selain itu, tingginya intensitas curah hujan, banjir, dan banjir bandang yang terjadi berulang di Kabupaten Lahat dipicu karena berkurangnya daerah serapan air di hulu wilayah-wilayah yang rentan terjadi banjir. Hal ini terjadi karena tingginya aktivitas manusia yang menyebabkan lahan terdegradasi. Curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Lahat juga dapat dibuktikan pada tabel yang tertera. Berdasarkan data curah hujan tertinggi berdasarkan tabel data curah hujan yang tersedia, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan tingkat curah hujan sebesar 353 mm dan curah hujan tertinggi kedua terjadi pada bulan Januari dengan tingkat curah hujan sebesar 321 mm. Berdasarkan hasil pengkajian risiko, dapat diketahui bahwa total wilayah terkena bencana banjir di Kabupaten Lahat adalah sebesar 26% dari luas wilayah dengan total indeks penduduk terpapar sebanyak 137.764 jiwa, yang meliputi Kecamatan Gumai Talang, Gumai Ulu, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Selatan, Kikim Tengah, Kikim Timur, Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan, Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Muara Payang, Pagar Gunung, Pajar Bulan, Kecamatan Seksu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dan Tanjung Tebat. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 yang berisikan indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Lahat. Berdasarkan tabel 2 dan disesuaikan dengan parameter penentuan indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar, maka dapat diketahui tingkat ancaman banjir di Kabupaten Lahat adalah tinggi dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar tinggi. Mitigasi bencana yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana banjir. Dari segi infrastrukturnya, mitigasi bencana banjir dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir dapat dilakukan dengan penerapan sumur resapan dan biopori secara tersebar pada lokasi daerah-daerah yang rawan dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Yang kedua, pembangunan tanggul yang kuat sebagai penahan banjir pada daerah-daerah yang rawan dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Ketiga, dapat dilakukan penataan ulang pemukiman penduduk yang rawan bencana maupun rancangan penataan untuk di masa depan dan membangun infrastruktur yang kuat. Dengan ini, dapat mengurangi paparan bahaya bencana alam. Selanjutnya, itu meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dengan menggunakan material konblok dan grass block sebagai pelapis tanah, serta penanaman pohon bambu di hulu dan sepanjang tepian daerah aliran sungai, terutama daerah rawan dan berpotensi banjir. Dan yang terakhir yaitu pembuatan drainase yang baik yang dapat mengurangi menggenangnya air. Peluang asuransi kebencanaan. Setelah mengetahui jenis bencana apa yang sering terjadi pada lokasi penelitian, ada baiknya kita mengambil asuransi kebencanaan agar dapat mengurangi resiko kerugian serta dampak dari bencana tersebut. Dalam hal ini, terkait dengan lokasi penelitian, bencana yang biasa terjadi ialah bencana banjir. Oleh karena itu, saya memilih rate 0,138%
yang berkaitan dengan kondisi kebencanaan lokasi penelitian. Berikut merupakan penjabaran perhitungan asuransi kebencanaan. Perhitungan premi asuransi menggunakan rumus nilai pertanggungan dikali dengan tarif premi. Sebagai contoh permisalan yang saya ambil, yaitu sebuah bangunan dengan harga rumah 900 juta rupiah. Dikarenakan bencana yang sering terjadi ialah bencana banjir, maka tarif premi yaitu sebesar 0,138%. Perhitungan premi ini dihitung dengan cara nilai pertangguhan dikali dengan tarif premi. Adapun nilai jumlah pertangguhan yang dimaksud yaitu perkiraan besarnya kerugian yang dalam hal ini yaitu rumah yang kita punya. Maka dapat dihitung harga rumah 900 juta dikali dengan tarif premi sebesar 0,138%, maka didapatkan tarif premi yang harus dibayar per bulannya ialah sebesar 1.242.000 rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai kondisi kebencanaan pada lokasi penelitian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan dalam menyampaikan mengenai kondisi kebencanaan pada lokasi penelitian saya. Demikian saya ucapkan terima kasih.